Oke, halo-halo semua, selamat datang di channelnya Ngoding. Jadi hari ini kita mau ngobrol-ngobrol sederhana ya, ngobrol santai. Jadi kalian bisa nikmati video ini sambil makan, jeda istirahat kerja atau bagaimanapun lah ya kondisinya. Ini saya sambil ngerokok, mudah-mudahan kalian tidak terganggu, karena biar saya relax gitu. Jadi topik pembicaraan kita hari ini itu adalah tentang gimana caranya bertahan dalam industri IT untuk programmer ya. Jadi kalau bisa dibilang saya sendiri sebenarnya belum begitu lama ya di industri ini. Sekarang sekitar jalan tahun ke-9 lah gitu. Saya memulainya di 2016 sih sebenarnya. 2016 terus sekarang juga ya tahun ke-9 ini gitu. Dari begitu banyaknya ya gejolak gitu, naik turun, kemudian ya pengalaman yang dimiliki, alhamdulillah masih bisa bertahan sampai sekarang gitu. Dan aku ingin membagikan ini ke teman-teman, mudah-mudahan kalian yang sedang dalam kondisi tidak baik bisa tetap menjaga asanya untuk tetap semangat menjalani karirnya di dunia IT ini gitu. Ya, kita masuk ke topik pertama ya, latar belakangnya ya. Kenapa sih saya terinspirasi untuk bikin video ini membicarakan hal ini gitu. Yang pertama ya, uh, dari pertama kali saya bergabung atau memutuskan untuk terjun di industri ini, saya melihat setiap tahunnya pertumbuhan itu terus terjadi, khususnya di Indonesia lah ya. Jadi pada awalnya dulu di SMK ya, jarang sekali anak-anak itu tertarik untuk belajar tentang programming gitu. Sekarang saya melihat banyak sekali di sekolah-sekolahan, mulai banyak orang yang belajar untuk coding gitu ya. Anak-anak itu, adik-adik kita atau yang mungkin kalian yang sedang masih sekolah pun sudah tertarik atau mendengar apa programming itu apa, terus manfaatnya apa gitu. Dan mungkin kalian juga melihat orang-orang yang kerja jadi programmer yang gajinya mungkin banyak ya. Ada kabar yang ada orang kerja di startup gajinya 30 juta, menurut dia pun masih sedikit gitu ya. Gila itu. Gaji 30 juta tapi kurang. Namanya manusia tuh ya, kayaknya kalau sama uang itu selalu kurang aja. Nggak pernah ada cukupnya gitu. Dan dari tahun ke tahun kebutuhan akan programmer tuh terus terus ada gitu ya. Selalu ada ya, sama halnya dengan kebutuhan dokter ya. Kebutuhan dokter itu juga banyak gitu. Dan menariknya gini, kalau profesi sebagai programmer itu kita nggak perlu sekolah lama-lama seperti dokter, kemudian ambil sertifikasi yang dengan harga yang mahal dan segala macamnya untuk bisa dapat profesi gitu. Tapi kamu mungkin belajar 1 tahun aja, kamu bisa bikin software untuk MRI gitu. Itu uniknya gitu. Cuman emang ada tantangannya juga gitu. Ada kelebihan dan kekurangannya, kita bahas nanti. Dan apa ya tantangannya apa nanti kita bahas satu persatu gitu. Jadi peluang pekerjaannya ini data di US sih sebenarnya ya. Aku ambil data dari US. Antara 2021 sampai 2031 itu diproyeksikan ada 411.000 eh, peluang pekerjaan yang baru gitu. Kalau teman-teman lihat mungkin ini wah banyak ya, tapi sebenarnya ini apa namanya ya? eh, Kecil. Maksudnya orang yang belajar coding itu jutaan orang gitu. Kemudian peluang yang ada itu juga kecil gitu. Misalnya ya dari 2 juta, katakan 2 juta orang, hanya seperempat diantaranya yang bakal eh, dapat pekerjaan gitu. Hmm. Nah di situ nanti gimana caranya teman-teman bisa bersaing, kita bahas ya nanti. Oke. Hmm, jadi sebelum kita masuk ke topik yang ini, saya mau cerita dulu ya satu kisah yang
yang baru saja saya alami gitu. Jadi Lebaran tahun ini biasalah ya, mudik gitu, bertemu sama sanak saudara yang kita sudah berapa tahun nggak bisa bertemu berkumpul karena COVID. Akhirnya kita sudah bebas lagi bisa berkumpul, meskipun COVID itu masih ada, tapi orang-orang sudah menganggap biasalah COVID itu kita sudah melewatinya. Kita yakin karena kita sudah divaksin, kita nggak bakal dalam kondisi yang berbahaya gitu. Jadi pada malam takbir itu, saya dapetin sebuah kabar yang sangat luar biasa, bergejolak gitu. Jadi pada saat itu saya kena layoff gitu. Jadi memang saya bekerja di satu perusahaan di US yang emang dia sedang ada restrukturisasi organisasi. Ya intinya perusahaan ini punya investor, dan investornya misalnya ngirit gitu ya dana, sehingga ya apa namanya, Bapak masih kerja ya nanti ya, Bapak masih bikin video. nanti kita main ya, oke? Sorry, ada anak gitu. Ya pada malam itu kena layoff gitu. Wah, malam takbiran nih, bayangin kamu kena layoff gitu, gimana rasanya? Dan pada saat itu pun saya pun nggak sanggup untuk menceritakan itu kepada anak, istri, orang tua juga ya. Jadi ya sudahlah, dinikmati sendiri ini, nikmat gitu ya, sebuah nikmat gitu. Yang tadinya pada saat sebelum itu stres karena pekerjaan, sekarang pekerjaannya dilepaskan, jadi nggak stres karena kerjaan, sekarang stresnya karena nggak punya kerjaan. But that's life. Sometimes shit happen gitu. Ya sometimes ya kita nggak beruntung aja gitu. Ya setelah hal itu menjalani Lebaran itu ya sangat aneh rasanya gitu, karena kayak ini saya harus berbahagia atau bersedih gitu. Jadi bingung juga. Akhirnya ya udah, seminggu berlalu akhirnya bercerita dengan istri, dan kita dalam kondisi yang sangat ya terjepit istilahnya, karena kita kan namanya Lebaran kan pasti keluar uang gitu ya, keluar uang. Habis buat Lebaran, setelah Lebaran gak ada kerjaan, ya mampus lah. Tapi ya itu nikmat sih, aku anggap ya dah nggak apa-apa. Gue yakin pasti nanti rezeki selalu ada, yang penting diusahakan gitu. Nah, jadi pembicaraan hari ini adalah satu hal yang aku simpulkan ketika setelah Lebaran kemarin sampai saat ini. Alhamdulillah hari ini tuh sudah dapet job yang untuk 2 bulan ke depan masih aman gitu, dan saya juga alhamdulillah dapat tawaran lagi dari perusahaan di Australia. Doakan aja teman, mudah-mudahan deals, dan ya saya kondisinya aman lagi. Udah dapat kerjaan yang pasti gitu. Jadi ya oke. Itu jadi itu yang menginspirasi pembuatan video kali ini. Oke, keterampilan yang teman-teman butuhkan untuk bisa bertahan di industri ini, yang pertama adalah bahasa pemrograman. Jadi dengan tren yang ada, aku menyimpulkan ada beberapa bahasa pemrograman yang teman-teman perlu kuasai, bisa teman-teman consider untuk belajar gitu, kuasai. Ataupun kalau misalkan sudah terbiasa menggunakan itu, ya diasah lagi gitu. Yang pertama, teman-teman bisa belajar bahasa Python. Terus yang kedua JavaScript, TypeScript. Terus yang ketiga itu PHP. Yang kelima itu Golang gitu ya. Dan yang keenam adalah Java. Nah, ini adalah 6 bahasa yang sebenarnya dalam bisa dibilang mungkin 5 tahun terakhir itu emang yang mendominasi gitu ya. Kayak ya itu aja gitu. Dan satu lagi mungkin Rust ya. Jadi Rust itu kalau teman-teman memang ini bahasa yang unik, dan produk yang dihasilkan oleh Rust itu pun unik, dan banyak perusahaan pun yang menggunakan bahasa ini untuk mensupport ya critical platform ya. Jadi critical part of the company is built using Rust gitu. Banyak komponen-komponen yang penting gitu, yang fondasinya itu ditulis dengan bahasa Rust gitu. Tapi memang Rust sendiri juga banyak dramanya gitu. Jadi orang-orang developer yang mengembangkan bahasa ini pun mereka banyak berselisih paham. Kemudian Rust Foundation juga beberapa kali
bikin drama ya itulah. Ya namanya kita hidup, it's not in the perfect world, but because of not perfect, it was the perfection, jadi karena dia tidak sempurna, itulah kesempurnaannya. Dirubah aja cara berpikirnya teman-teman. Terus ya setelah itu menguasai bahasa pemrograman, hal itu teman-teman itu kuasai itu, banyak pekerjaan yang bakal teman-teman dapat gitu. Terus selanjutnya adalah desain arsitektur. Ini penting banget karena teman-teman akan, ya namanya kita mau mengembangkan software tuh kayak kita nggak cukup hanya nulis, kita harus bisa mendesain. Terus intinya mendesain itu dua hal. Yang pertama kita paham layanan apa yang bakal kita buat, produknya itu tentang apa, dan dari situ teman-teman bisa mengerti kalau datanya tentang, misalnya produknya tentang CRM gitu ya, tentang ya mengolah data doang, yaitu tidak harus pakai yang fancy Rust gitu, misalnya pakai JavaScript, PHP pun sudah cukup gitu. Dan ya kalau PHP ini menarik ya, kalau di Indonesia tuh kayak startup Indonesia bisa dibilang sudah nggak ada lagi yang pakai PHP gitu. Tapi di komunitas internasional PHP pun masih sangat digandrungi. Misalnya banyak perusahaan-perusahaan yang they are okay with PHP gitu ya. Jadi mereka tuh nggak masalah dengan PHP. Dan banyak juga sekarang mulai kayak Next.js yang baru tuh, Next.js 13 tuh, yang app routernya itu, yang server rendering komponen itu kan kayak filosofinya sangat PHP banget gitu. Jadi orang kayak, oh ini ternyata dari PHP. Oh ini PHP sudah 25 tahun yang lalu tuh sudah menerapkan hal ini. React baru-baru ini gitu. Jadi akhirnya banyak orang juga, ya udah kita pakai PHP aja gitu. Karena Laravel itu banyak komponen dalamnya yang udah ready built in, jadi kayak kita tinggal udah fokus ke produk yang mau dibikin aja. Iterating faster, jadi pengembangan produknya lebih cepat. Jadi setelah menguasai bahasa pemrograman itu bisa mendesain aplikasi ya. Yang pertama tadi tahu apa yang produk yang akan dibuat, lalu bisa menentukan pilihan yang tepat untuk hal itu, kemudian kayak pemilihan tech stack-nya, database-nya mau apa, servernya mau di mana, dan segala macamnya. Yang ketiga tuh tahu limitasi dari teknologi yang dipilih gitu. Itu yang paling penting. Jadi ketika didesain seperti ini, nanti trade off-nya, kekurangannya seperti ini, kelebihannya ini seperti ini, kurangannya. Jadi kita nggak bisa membuat sesuatu yang sangat sempurna, tapi trade off-nya itu bisa diterima. Nah itu yang paling penting kan dalam desain gitu. Nah itu nanti teman-teman harus mempelajari ya, sistem desain, database design, kemudian application design, atau bahkan UI UX design. Itu kan ada trade off-nya juga gitu. Terus selanjutnya nggak cukup di situ, teman-teman juga harus memiliki kemampuan berinovasi juga. Karena ada beberapa tipe pekerjaan ya. Ada yang kita nanti kerja itu sudah dengan tim produk ya, jadi tim produk sudah memikirkan apa yang mau dibuat, kita tinggal eksekusi nulis kodenya. Tapi beberapa juga misalnya kalau teman-teman project kan itu ya kita sebagai produknya, orang product developmentnya, kita yang bagaimana copywriting yang akan dibuat, kemudian bagaimana button diletakkan, kemudian flow dari produk itu bagaimana ketika user melakukan registrasi itu mau pakai apa, itu kadang-kadang kita memikirkan hal itu. Dan selanjutnya adalah kemampuan pemecahan masalah. Nah ini yang paling penting. Jadi kayak seharusnya ini di urutan pertama ya. Jadi ketika mengembangkan software itu kita ya sebenarnya kan semangatnya lah memecahkan masalah, dan itulah kenapa sendiri software diciptakan, karena banyak pekerjaan-pekerjaan manusia yang manual kita bisa buat otomatis, tapi kadang-kadang juga terlalu over automate itu kadang-kadang juga bakal ngebuat kita celaka. Sebagai contoh kayak kita tahu lah beberapa tahun yang lalu sebuah berita di mana ada pesawat ya, Lion Air kalau nggak salah, yang dia jatuh itu karena pesawatnya itu kendali otomatisnya berjalan dan nggak bisa di take over secara manual, sehingga terjadi kecelakaan. Sama seperti itu. Jadi ketika kita ngebuat software itu terlalu over automate, kita nggak tahu, jadi kita lepas kontrol dari situ,
dan kita nggak bisa kontrol. Nah di situlah nanti hasil yang di produksi oleh softwarenya, yang dihasilkan dari softwarenya itu nggak memecahkan masalah, malah ngebuat masalah baru gitu. Dan yang terakhir dia kreativitas dan inovasi. Ini yang paling penting, teman-teman harus belajar gimana cara menjadi orang yang kreatif dan inovatif gitu. Sebenarnya gini, permasalahan kita itu sebenarnya sangat common lah, umum lah gitu. Jadi permasalahan-permasalahan yang diselesaikan dengan software itu ada banyak macam gitu. Artinya gini, kadang-kadang kita itu untuk menjadi inovatif itu nggak harus menginvent something new. Kita bisa kayak pelajari apa yang sudah ada di pasaran. Kita lihat aja produk-produk yang menghasilkan traffic yang gede, revenue yang besar. Itu apa yang mereka buat gitu. Bagaimana pendekatan mereka dalam memecahkan masalah. Gunakan itu untuk kebutuhan atau proses teman-teman ngebuat UI, ngebuat sebuah proses, ngebuat copywriting, landing page, atau tentang nge-manage team dan segala macam itu bisa. Jadi karena dalam satu produk itu ada banyak hal yang bisa dipelajari. Makanya teman-teman harus ngebuat tangan kita tuh kotor dengan nyobain banyak-banyak hal baru, hal yang produk-produk yang banyak orang pakai. Terus bagaimana produk itu di crafting ya, dibuat. Nah, itu jadi untuk melatih kreativitas itu seperti itu, kayak meniru modifikasi gitu kan. ATM ya, amati, tiru, modifikasi. Itu salah satu konsep yang menarik juga gitu. Nah, perkembangan teknologi masa kini itu sangat gila ya. Jadi tahun lalu pas waktu zaman pandemi itu kita semua tuh dihebohkan dengan kripto, dengan NFT, banyak orang itu ini masa depan segala macam. Ternyata di awal tahun 2003 ini kita digilakan oleh AI gitu. Tahun depan kita nggak tahu apa lagi gitu. Jadi gini, tren teknologi akan selalu berubah-berubah gitu. Dan yang paling penting itu kita harus tahu gitu. Jadi jangan hanya ikut-ikutan doang, tapi mengetahui dalemannya. Kayak sebagai contoh nih, kripto gitu. Kripto itu bagaimana fondasi networknya itu teman-teman pelajari. Terus apa sebenarnya permasalahan yang cocok diselesaikan oleh teknologi itu. Lalu teman-teman, apakah saya ini cocok untuk berurusan dengan teknologi itu. Kayak misalnya kripto, sebenarnya permasalahan yang diselesaikan adalah permasalahan kepercayaan dan juga keuangan gitu kan. Nah, apakah teman-teman ngerasa teman-teman cocok kalau bekerja di bidang keuangan? Kalau saya sendiri enggak gitu. Di bidang keuangan, kemudian di bidang decentralized apps itu saya nggak cocok, karena emang saya lebih suka untuk centralized app. Jadi bisa nge-manage, bisa nge-control apa yang kita buat gitu. Nah, makanya teman-teman harus lihat gitu, harus pelajari lebih dalam cocok nggak dengan kita. Karena kayak kalau nggak ada passion di situ, nggak ada kecocokan tuh nggak bisa bertahan lama gitu. Nah, kalau AI, saya sendiri tuh udah mulai ngelihat ini suatu hal yang besar tuh sejak tahun 2017. 2016 saya belajar kripto, saya ngerasa saya nggak cocok di kripto. 2017 saya ngerasa wah ini menarik dan saya ngikutin terus. Dan tahun inilah baru saya mulai terjun lagi, dan project-project sekarang juga banyak yang kerjaan-kerjaan yang urusannya dengan AI gitu. Jadi memang ini bukan hanya ikut-ikutan, ini udah dipelajari dari 2017 yang lalu. Makanya teman-teman harus mempelajari itu satu hal yang ke dalam banget, terus dari situ nanti teman-teman bisa melihat potensi kedepannya itu gimana. Kalau kripto 2016 waktu itu saya lihat ini potensinya sangat terbatas, beda dengan AI. Karena kalau industri keuangan itu audiensnya lebih dikit, tapi kalau AI semua kalangan bisa menikmati. Dan of course back to the basic, kita sekarang mau cari informasi apapun tuh sangat tersedia sangat banyak sekali, dan kita tinggal ya bisa dengan mudah mengakses informasi itu. Cuman kadang-kadang kita tuh lupa untuk kembali ke dasar, kayak belajar tentang algoritma, kemudian tentang desain database, desain arsitektur, SQL gitu ya.
kita beberapa tahun 3-4 tahun yang lalu kita semua dihebohkan oleh MongoDB, NoSQL gitu. Tapi sekarang itu yang tren ternyata orang balik ke SQL lagi, kemudian orang juga balik ke apa namanya, sebuah hal-hal yang basic gitu. Ups, lampunya broken, sorry, mati dia, but ada backup. Oke, itu. Terus nih, setelah teman-teman mempunyai hal itu, selanjutnya adalah membangun reputasi diri. Ini sangat penting karena gini, inilah yang bikin kita nanti bakal berbeda dan bagaimana kita bisa mendapatkan apa ya, peluang yang lebih besar gini. Karena gini, sebagai contohnya saya kan kena layoff tuh last month gitu kan, bulan kemarin kena layoff dan ya kalau udah kena layoff itu emang karena banyak perusahaan juga yang pada nge-layoff gitu kan. Tapi kalau kita kena layoff udah punya pengalaman tuh nggak bisa dengan mudah juga gitu. Tapi gimana caranya biar kita bisa tetap mendapatkan peluang lagi. Misalnya kena layoff, gimana caranya setelah kena layoff kita tetap bisa mudah dapat kerjaan lagi gitu. Nah, untuk hal itu ya teman-teman harus membangun reputasi. Ya, bagaimana caranya membangun reputasi itu ya dengan berbagi pengalaman. Kayak misalnya lagi ngoding apa, terus ada permasalahan apa, dibagikan bisa dalam bentuk video, kemudian dalam artikel atau presentasi di acara-acara komunitas kayak gitu. Dari situ nanti teman-teman bakal ngebangun kepercayaan orang. Ketika orang mulai percaya dengan teman-teman, ya udah dari situ tawaran-tawaran pekerjaan, project atau bisnis bakal datang gitu. Dan alhamdulillah kalau saya sendiri kan fokusnya di ini bikin video juga, kemudian nulis blog dan presentasi di acara-acara komunitas gitu. Nah dari situ peluang-peluang pekerjaan itu datang tuh dari situ. Dan kalau yang sekarang saya sendiri yang paling banyak fokus tuh di nulis blog ya, karena di zaman AI yang sangat kencang ini semua orang tuh bisa mendapatkan informasi yang singkat, jelas dan padat. Saya sekarang mulai memfokuskan diri untuk menulis tutorial, artikel yang penjelasannya sangat panjang dan mendetail. Nah dari situ melihat kualitas konten itu menjadi sebuah sebuah kepercayaan buat orang gitu. Jadi caranya gini kan saya, jadi setelah dipecat kemarin itu cara saya cari kerjaan tuh ya saya nulis dan di akhir tulisan saya cantumkan email untuk para pembaca saya, hey thank you udah baca ini, aku sekarang lagi nyari kerjaan, kalau kalian ada informasi tolong hubungi saya di email ini. Dan alhamdulillah tuh so far it's been tiga orang hubungin, satu udah convert, udah transfer, bahkan ada project, satu lagi ongoing discussion gitu. Doakan saja mudah-mudahan bisa deals gitu. Jadi gitu, berbagi pengalaman, menulis, bikin video atau bikin status di LinkedIn, di WhatsApp, di manapun lah, ilmu yang kalian punya bagikan gitu. Meskipun orang lain sudah membagikan, kalian bagikan lagi juga nggak apa-apa, karena kayak mungkin someone else, orang yang mungkin kalian lihat mereka memiliki audiens yang sangat besar, itu audiensnya sangat beda dengan kita, sehingga kita pun tetap mungkin wah ini udah pernah dibahas orang, tapi audiens kita mungkin belum pernah mendengar itu, jadi kita tetap harus ngebagikan hal itu. Terus yang paling penting itu ya, gimana caranya kita memecahkan masalah user. Jadi apa yang kita tulis, apa yang kita bagikan itu satu solusi dari permasalahan ya audiens kita gitu, sehingga ketika audiens kita permasalahannya terselesaikan oleh kita, maka dia akan berterima kasih atau bahkan bakal ngajak kita bekerja sama atau berbisnis apapun gitu. Dan yang paling penting juga tetap harus relevan gitu ya, untuk bisa di reach bigger audience kita harus relevan ya gitu. Jadi kayak ya apa orang yang lagi suka sekarang, hal itu yang lakukan. Lalu ngajar. Nah ngajar ini satu hal yang sangat besar manfaatnya lah untuk kita sendiri. Jadi bukan untuk orang yang kita ajarkan, tapi kita yang pengajarnya. Karena apa? Karena ketika kita ingin mengajarkan sesuatu, kitalah sendiri yang sebenarnya belajar gitu. Jadi yang mendapatkan ilmu, yang belajar itu sebenarnya kita gitu. Sesimpel itu. Jadi ya nulis blog, kemudian presentasi atau buka webinar apa segala macam, itu adalah
kegiatan mengajarkan, lakukan hal itu. Nah ini yang terakhir, jadi untuk bisa bertahan ini adalah kita harus paham dulu bahwasanya ini adalah perjalanan yang jangka panjang gitu. Artinya untuk bisa bertahan itu ya mindsetnya kita ini bukan hanya untuk sehari 2 hari, sebulan 2 bulan, atau setahun 2 tahun, tapi mungkin 40 tahun ke depan, 20 tahun, 10 tahun ke depan. Nah untuk hal itu ada tiga hal yang teman-teman perlu garis bawahi. Yang pertama ya, teman-teman harus pandai mengelola stres. Jadi gini, kadang-kadang kita itu suka stres banget akan masa depan yang tidak menentu. Padahal itu adalah sesuatu hal yang di depan yang kita nggak tahu. Karena dulu banyak orang, wah pandemi nih, nanti nih berapa tahun nih, bisa 4 tahun, 5 tahun, terus gimana nanti? Ternyata cuma 3 tahun gitu. Orang pikir, wah kita nggak bisa kemana-mana banyak. Ya kan itu pikiran negatif. Jadi harus mengelola stres itu dengan tetap berpikiran positif, dan juga kita harus berkumpul dengan orang-orang yang punya optimis gitu. Kadang-kadang kalau kita pesimis itu ya udah, it just like the world is going to end. Padahal ya enggak, padahal asumsi kita dengan sebuah tren yang sedang terjadi itulah yang bikin kita stres. Makanya teman-teman coba pelajari lagi, apakah asumsiku ini adalah satu kekhawatiranku atau sebenarnya fakta yang terjadi gitu. Makanya kita harus berpikir ulang, apakah pantas saya untuk berpikir negatif untuk satu hal ini gitu. Kayak misalnya, lagi kena layoff ini buruk ini, apakah anggapanku tentang layoff atau sebenarnya ini memang di dunia ini udah nggak ada peluang lagi buat saya, kan gitu. Nggak, sebenarnya kan nggak. Ternyata bagaimana kalau kita mikir ya, ternyata layoff ini ngebuat aku untuk melihat peluang yang sebenarnya kita nggak anggap sebelumnya, yang ternyata di situ kita punya keahlian dan kita cocok kayak gitu. Nah hal itu. Nah terus selanjutnya rahasia produktif. Nih ya, rahasia produktif nih ya teman-teman, nih ku bongkar nih rahasia produktif. Rahasia produktif itu yang pertama, and the only ones, get things done. Jadi kebanyakan dari kita tuh sudah tahu kita mau ngapain, dan ya udah yang perlu kita lakukan kan hal itu. Misalkan menyelesaikan kerjaan ini, ya udah selesaikan. Atau mau bikin presentasi, ya udah bikin. Mau nulis kode, project open source, project side project, ya buat saja. Apa yang baik buat teman-teman tuh teman-teman sudah tahu, dan nggak ada rahasia lain gitu. Jadi rahasianya bukan rahasianya adalah ya selesaikan itu. Buat misalkan project itu besar, breakdown ke smaller project gitu, maksudnya small step, smaller to do gitu. Jadi bagian-bagian kecil, kerjakan bagian-bagian kecil itu tahap demi tahap, dan selesaikan, dan itu yang bakal bikin teman-teman produktif. Dan yang terakhir ya, ingat nggak ada jalan pintas gitu. Nggak ada jalan pintas kayak, wah saya kalau belajar JavaScript udah nanti pasti dapat kerjaan, nggak ada gitu. Jadi pasang mindset teman-teman bahwasanya tidak ada jalan pintas. Jadi kalau ingin mempelajari sesuatu ya pelajari sampai tuntas, sampai dengan paham gitu. Pastikan dirimu untuk menguasai segalanya kalau lagi belajar sesuatu, atau ketika sedang bekerja keras, ya bekerja keras dengan sungguh-sungguh. Karena kayak nggak ada, saya harus bikin nggak ada. Kayak ya just do your job right, nggak ada jalan pintas. Mungkin cuman segitu ya. Tetap semangat teman-teman. Jadi ya saya sendiri emang sangat sulit sih ya kalau lagi pikirannya lagi berantakan, terus untuk bisa tetap semangat itu susah. Cuman teman-teman, saya ada di sini jadi bahwa fakta bahwasanya video ini datang ke timeline teman-teman ini adalah sebuah tanda bahwasanya teman-teman nggak sendirian, dan teman-teman juga harus tetap semangat ya. Jadi ya saya ngerasa
biasanya kalau yang lagi kena layoff atau lagi sangat bosen itu kayak nggak ada temennya. Dan I'm here for you gitu. Aku berada di sini di video ini untuk berbagi cerita sedikit untuk ya teman-teman, jangan berhenti ya, karena ini adalah jangka panjang, perjalanan jangka panjang. Tetap apa ya, tetap berpikir positif dan see you at the top gitu. Mudah-mudahan yang belum dapat kerjaan, yang belum dapat istri, yang lagi bosen bisa kembali semangat lagi. Jika kalian ada pertanyaan, ada saran juga atau apa, silahkan berkomentar di video komentar di bawah ini ya. Dan ya, sampai berjumpa di video-video berikutnya. Dadah. Oke.